Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya Iksan Faisal, peserta PJJ Balai Diklat Kementerian Agama Denpasar, dengan jenis pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 4. Di sini saya ingin mempresentasikan learning journal saya tentang materi pemetaan kompetensi dan indikator. Baik, langsung saja. Untuk pemetaan kompetensi dan indikator, kita harus tahu terlebih dahulu tentang kompetensi, yaitu menganalisis keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator, dan model pembelajaran. Yang kedua, indikator. Indikator ini bukan sesuatu hal yang baru untuk tenaga pendidik, khususnya guru ya. Jadi, apa itu indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian pada pembelajaran. Baik, setelah itu fungsi indikator. Fungsi indikator antara lain mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar, mendesain kegiatan pembelajaran, dan merancang serta melaksanakan penilaian hasil belajar. Setelah itu kita harus tahu menentukan perumusan indikator. Cara menentukan perumusan indikator itu seperti apa? Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Jadi indikator kalimatnya jangan panjang-panjang, simpel, jelas, dan intinya bisa mencapai target atau tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran tersebut. Berikut, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan. Yang berikut, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Berikut langkah-langkah perumusan indikator. 1. Menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Yang berikut taksonomi Anderson atau kita biasa kenal taksonomi Bloom. Di sini suatu hal yang kita biasa gunakan misalnya saat menyusun pembelajaran berbasis HOTS maupun juga menyusun soal berbasis HOTS. Di sini dia membagi kemampuan peserta didik menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau proses berpikir, ranah nilai atau sikap, dan ranah keterampilan. Baik, selanjutnya klasifikasi indikator. Indikator itu diklasifikasi menjadi 3 macam, yaitu indikator kunci, yaitu indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Berikut indikator pendukung, yakni membantu peserta didik memahami indikator kunci. Dinamakan juga indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. 3. Indikator pengayaan, mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Tidak selalu harus ada. Ingat, tidak selalu harus ada. Dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD. Penentuan model pembelajaran. Untuk era sekarang ini kita mengenal 3 model pembelajaran, yakni pertama discovery learning, kedua problem basis learning, dan 3 model pembelajaran berbasis project atau project basis learning. Strategi mengembangkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi.
Hal yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Baik, sekian dari saya presentasi singkat tentang jurnal pembelajaran saya pada materi pemetaan kompetensi dan indikator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.